Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi kita belajar bahasa Jepang ya. Ya, kali ini pelajaran kita tidak ada hubungan dengan JFT dan JLPT, tapi ini adalah pola kalimat dasar ya, atau pembelajaran dasar yang mendukung untuk pembelajaran JLPT maupun JFT gitu ya. Hai. Nah, di video kali ini kita akan belajar perubahan kata kerja, yaitu bentuk pasif minasang, atau disebut dengan ukemi ya. Bentuk pasif disebut ukemi dalam bahasa Jepang. Hai. Seperti apa bentuk pasif itu dalam bahasa Jepang? Kita langsung saja ke pembahasan ya minasang. Ya, seperti biasa ya, saya akan menjelaskan grup atau kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang itu kan ada 3 ya, kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ciri-cirinya kelompok 1 kan berbunyi i sebelum mas gitu, atau vokal i sebelum mas. Contohnya kaimas ya, kemudian i ya, kaimas, tachimas ya, ci bunyinya i, sukurimas ri, sobimas, nomimas dan shinimas. Jadi sebelum masnya berbunyi ini grup 1 ya. Nah, untuk grup 2 sendiri sebelum mas berbunyi e, atau sebelum mas cuman ada 1 huruf minasang. Nah, itu juga grup 2 ya. Contohnya ada tabemas ya, sukemas, jadi b-nya ini bunyi e, sukemas juga bunyi e ya. Kemudian nemas ini yang berbunyi 1 sebelum masnya, yaitu 1 huruf saja, nemas. Ini juga grup 2. Dan ditambah dengan grup 2 ini ada beberapa pengecualian ya, seperti abimas ya, mandi, karimas, orimas dan okimas dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja yang pengecualian grup 2, walaupun bunyi sebelum masnya berbunyi i, tapi ini adalah grup 2 ya. Baik, lanjut untuk kata kerja ketiga cuma ada 2 ya, jadi shimas dan kimas ya, tidak ada ciri-ciri khususnya gitu ya, karena cuma ada 2 minasang. Baik, ini adalah kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang, sekedar mengingat saja ya. Lanjut, barulah kita masuk ke perubahan kata kerja bentuk pasif atau ukemi minasang. Nah, untuk grup 1 pertama kita mulai, yaitu bunyi i sebelum mas itu diubah ke bunyi a, atau di baris kana, abjad kana maksud saya, dari abjad i diganti ke abjad a atau dirubah ke abjad a. Lalu ditambahkan re ya di antara mas gitu ya. Hai, atau ya di antara masnya tambahkan re. Ini maksud saya, dari kalau kata kerja grup 1 kan semuanya sebelum mas pasti berbunyi i ya, ada di baris i, ada entah i, entah ki, entah shi atau ci dan seterusnya. Ini kan grup 1. Nah, ketika kita merubah ke bentuk pasif, maka rubahlah bunyi ini menjadi bunyi a seperti di abjad dalam kana yang a ya. Jadi kalau i jadi a, ki jadi k, shi jadi sa dan seterusnya ya, ri jadi ra. Hai. Oke ya, untuk i ini kan hati-hati ya minasang, bunyi i ini tidak ganti a begini, tapi bunyinya biasanya bukan biasanya, tapi bunyinya berubah menjadi wa ya. Kalau i menjadi wa dia minasang, bukan a. Wa itu kan bunyinya a juga, tapi bukan huruf a yang dipakai, tapi jadi wa gitu ya. Oke, contohnya seperti apa? Ini kan kata kerja grup 1 ya, nomi mas ya. Mi-nya ini saya merahin. Ini kita rubah ke bunyi a jadi noma, kemudian tambahkan re di antara masnya ya. Noma re mas. Nah, ini sudah jadi grup sudah jadi kata kerja pasif gitu ya. Kemudian kaki mas ya, jadi kakare mas. Ki-nya jadi k, tambahkan re. Kakare mas. Kemudian ada kaimas membeli ya minasang, jadi kaware mas. Nah, di sini i-nya jadi wa, ini yang saya maksud tadi. Jadi bukan jadi a kare mas tidak ya, tapi jadi wa nih, kaware mas. Kemudian ada kirimas, ini menjadi kirare mas. Jadi ri-nya jadi ra, tambahkan re di antara masnya nih, kirare mas. Oh ya, grup pasif itu bermakna di ya minasang, bermakna di. Contohnya nomimas kan minum, kita rubah ke bentuk pasif nomarimas, berarti artinya diminum gitu ya. Kakimas artinya menulis, kita rubah ke pasif kakarimas, berarti artinya sudah berubah, ditulis dan sebagainya ya. Hai, itu fungsi dari fungsi dari kata kerja pasif ya. Hai. Oke, ini untuk kelompok 1 sudah ya. Lanjut kita ke kata kerja kelompok 2, bagaimana perubahan ukeminya minasang. Sumisang ini belum saya ganti ya. Harusnya bukan bentuk T, tapi bentuk ukemi atau bentuk pasif ya. Sumimasen deshita. Nah, bagaimana bentuk ukemi di kata kerja grup 2, yaitu kita tinggal nambahkan rare saja minasang sebelum masnya, sudah selesai. Ya, minasang, contohnya misalnya tabe mas, itu tabe rare mas. Ya udah, ini sudah menjadi pasif ya.
Tabemas makan, taberaremas dimakan, ya kan? Hai, sutemas ini grup 2 juga jadi suteraremas. Jadi bentuk pasifnya jadi raremas, suteraremas. Kemudian ada kakemas jadi kakeraremas gitu ya. Hai, shirabemas jadi shiraberaremas dan seterusnya. Jadi grup 2 lebih mudah ya daripada grup 1 tadi. Ini tinggal menambahkan rare saja sebelum masnya. Maka sudah berubah ke bentuk pasif untuk kata kerja kedua. Ya, lanjut untuk kata kerja ketiga. Ya, kata kerja ketiga ini kan cuma ada 2 ya bentuk pasif. Kata kerjanya kan cuma 2 ya, shimas dan kimas. Nah, bentuk pasifnya shimas jadi saremas, ya kan? Kemudian kimas jadi koraremas. Hati-hati dengan kimas ya. Ini jadi koraremas. Nih, hati-hati minasang, koraremas. Ayo, contohnya ini apa namanya ya, modifikasinya ya. Benkyo shimas itu kan shimasnya menggunakan grup 3 dari shimas itu ya. Berarti kita rubah jadi benkyo saremas ya. Benkyo shimas belajar, benkyo saremas berarti dipelajari gitu ya. Renshu shimas ya latihan jadi renshu saremas dilatih gitu ya. Motte kimas, nah ini ya kimasnya jadi koraremas. Motte koraremas. Ini hati-hati ya minasang ya. Surete kimas jadi surete koraremas. Hai, itu ya perubahan ke bentuk pasifnya seperti itu. Hai. Oke, kita lihat contohnya, kita rubah minasang bagaimana perubahan kata kerja ini ya ke bentuk pasif. Ada kata pertama yaitu kaimas. Kaimas jadi apa minasang? Bentuk pasifnya kaimas membeli artinya jadi hai kawaremas. I-nya jadi wa ya karena ini grup 1. Kaimas i jadi wa, kawaremas dibeli artinya ya. Lanjut nomor 2, akemas. Ya, kata kerja grup berapa ini akemas? Ya, sudah jelas lah ya, ini grup 2, akemas jadi akeraremas, tambahkan raremas ya kalau untuk grup 2. Lanjut, kakimas, ya jadi bunyinya sudah tahu, kakimas berarti grup 1, berarti bentuk pasifnya jadi kakaremas ya, i-nya jadi k ya sebelum masnya, kakaremas. Lanjut, yomimas artinya membaca minasang, ya bentuk pasifnya adalah hai, gampang ya, yaitu yomaremas. Mi-nya jadi ma, tambahkan remas. Yomaremas artinya dibaca gitu ya. Hai, lanjut ada kata kikimas. Hai, kikimas. Ya, jadi apa bentuk pasifnya? Hai, jadi kikaremas ya, didengar. Kikimas mendengar, kikaremas didengar. Hai, lanjut sukemas. Bentuk pasifnya jadi ini grup 2 ya kata kerjanya, yaitu jadi keraremas. Hai, sukeraremas ya. Jadi grup 2 kan ditambahkan raremas ya sebelum mas ya. Lanjut ada misemas gitu ya. Misemas ini juga grup 2 kan minasang. Bunyi e sebelum mas, misemas jadi ya miseraremas. Agak panjang ya kalau grup 2 bentuk pasifnya ya. Hai, misemas itu memperlihatkan, miseraremas diperlihatkan. Hai, lagi misalnya ada kata narabemas minasang. Hai, ini grup ya grup 2 ya, maka jadi naraberaremas ya. Narabemas masih ingat artinya minasang? Narabemas itu memeriksa gitu ya, atau mengecek juga bisa. Naraberaremas berarti dicek gitu ya. Lanjut, sukurimas ya, ini grup ya sudah lihat ya, ada bunyi ri berarti grup 1 ya. Sukuraremas berarti ri-nya jadi ra, tambahkan remas. Sukuraremas. Hai, ini kan sukurimas membuat, sukuraremas dibuat gitu ya. Hai, lanjut. Hakobimas, hakobimas ya ke grup 1 ya. Hakobimas jadi hakobaremas nih, hakobaremas. Hakobimas kan mengangkut, hakobaremas diangkut gitu ya. Lanjut ada sentakushimas. Ya, ini sentakushimas adalah kata kerja grup 3, sentakushimas, maka shimasnya saya kira rubah ya, yaitu sentaku saremas nih, sentaku saremas. Sentakushimas mencuci, sentaku saremas dicuci. Hai minasang, oke, itu saja perubahan kata kerja bentuk pasif di video kali ini minasang. Mudah-mudahan bisa membantu bagi yang baru mulai belajar bahasa Jepang gitu ya, atau yang masih kesulitan untuk perubahan bentuk pasif ya. Jadi bentuk pasif itu bermakna di gitu ya kalau dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Hai, terima kasih sudah selalu menyaksikan video belajar bahasa Jepang dari Nippon Time. Hai, mudah-mudahan selalu bermanfaat videonya minasang. Hai, sampai bertemu di video berikutnya. Sayonara. Hai, arigatou gozaimashita.